teman-teman? Mau punya pantun nih. Ya. Kemarin gua lari ke mana? Pulangnya hampir ke pasar. Semangat pagi teman-teman Makassar. Mana semangatnya? Perkenalkan, nama saya Richard Pranatakan. Bukan Pranatakan aja, tapi Richard Pranatakan. Cakep ya? Ganteng dong. Latar belakang saya, waktu kuliah saya pernah bekerja sebagai sales kartu kredit. Setelah itu, saya juga pernah jadi disco, tapi bukan gadis ini. Saya jadi jaga toko. Kemudian saya juga buka usaha pabrik plastik. Teman-teman perlu ketahui, buka bisnis ini nggak cuma butuh modal, tapi butuh tempat. Di mana saya nggak punya, Bapak Ibu. Jadi setelah saya menikah, uang dari kita dapat angpau, ya kan? Uang ini saya buat modal, buat sewa tempat, Bapak Ibu. Awalnya murah, per tahunnya cuma 10 juta. Saya ambil 2 tahun, 20 juta. Dan sisanya buat beli bahan-bahannya. Setelah 2 tahun lewat, saya nambah beberapa aset. Nah, ketika saya nambah aset, otomatis harga sewanya itu naik 2 kali lipat. Jadi per tahunnya itu dari 10 juta, dari 20 juta. Begitu terus. 20 juta, nanti saya nambah lagi, panjang lagi, naik lagi, jadi 50. Sampai terakhir Bapak Ibu, setahunnya saya bayar 100 juta. Coba bayangin, dari 10 juta, 5 tahunnya dari 100 juta. Begini resikonya kalau punya usaha, Bapak Ibu, apalagi nggak punya tanah. Di MCI, awal mulanya ini istri saya menjalankan. Saya hanya mengantar dia ke pertemuan, Bapak Ibu. Jadi ada pertemuan di Jakarta, itu di JDC. Saya nganter itu sampai depan gedung, Bapak Ibu, nggak sampai ke lobbynya. Kemudian saya ngajak putri kami itu ke mall sambil nungguin Yulia selesai acara VIP itu. Setelah selesai, dia begitu semangatnya ketemu saya, dia cerita bahwa tadi dia dengar ada seorang ibu rumah tangga impact. Dia bilang dahulunya dia mau beli 1 kaleng susu aja itu berat, tapi semenjak dia fokus jalanin bisnis MCI itu gak cuma 1 kali, Bapak Ibu, 1 truk juga bisa dibeli. Coba bayangin deh. Bisnis ini sepertinya saya dengar benar gak ya? Saya cuma ngangguk aja biar aman, Bapak Ibu. Bos suami istri ngomong apa, mau saya bantah, cukup? Cakep. Setelah dari itu, dia pernah kasih saya lihat, wih, ini bisnis MCI baru 2 minggu join, itu bonusnya udah puluhan juta, hampir puluhan juta. Dan enaknya 1 bulan kemudian saya dihadiahin handphone, Bapak Ibu. Enak kan? Handphone ini udah saya idam-idamin. Ini handphone yang paling canggih, BlackBerry. Saat itu ini versi pertama yang touchscreen, Bapak Ibu. Itu BlackBerry Z10. Dihadiahin ke saya. Saya seneng dong, seneng banget. Kalau gue minta 2. Setelah itu, Bapak Ibu tahu nggak sih, seminggu kemudian ini handphone harganya drop hampir 50%. Saya jadi berpikiran,
bahwa bisnis yang dia jalankan pun mungkin akan demikian Bapak Ibu, akan drop juga. Tapi ternyata enggak Bapak Ibu, udah dapat handphone, buat 3 bulan kemudian ternyata dia dapat reward trip gratis dari MCI. Tentunya saya diajak lagi. Asik gak? Mau para suami? Dimulai dari trip MCI Bapak Ibu, saya terpaksa harus menemani istri saya. Walaupun terus terang Bapak Ibu, ketika saya punya bisnis, saya harus meninggalkan bisnis itu buat trip. Itu gak enak Bapak Ibu. Badan saya aja yang pergi. Waktu itu tripnya ke Thailand, badan saya aja yang pergi. Pikiran saya itu di kerjaan Bapak Ibu. Hampir setiap jam saya telepon. Kalau dulu zaman SMS, tapi saya telepon dan itu biaya cukup mahal. Ketika saya telepon, saya hubungi mandor saya. Dor, kerjaan gimana? Beres bos. Dengan tegas dia mau beres. Wah, saya tenang dong. Tenang. Berkali-kali bilang oke, lancar. Ketika saya pulang, saya lihat pembukuannya. Ternyata yang dibilang beres itu nggak beres Bapak Ibu. Harusnya satu mesin bisa menghasilkan puluhan ton, nyatanya terus paruhnya pun enggak. Ketika saya tanya, alasannya macam-macam. Dan sejak itu saya harus menemani istri lagi, diajak lagi ke trip. Saya sampai menolak Bapak Ibu. Saya kenapa? Saya nggak menikmati fasilitasnya. Padahal Bapak Ibu tahu kan, MCI kasih trip itu tak biasa-biasa, tapi luar biasa Bapak Ibu. Cuma karena pikiran saya di kerjaan, saya nggak menikmati. Tapi kalau dia suruh saya pergi, suruh beli tiket, misalnya pergi trip sendiri, itu saya carinya nggak bintang 4, bintang 5 Bapak Ibu. Saya carinya bintang 7, ujar. Saya kenapa? Kita tahu sendiri kalau mau beli tiket luar negeri itu mahal, hotelnya mahal, tiketnya mahal, belum jajannya, ya kan? Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika saya suruh pergi nih, saya menolak loh awalnya. Betapa bodohnya, padahal tinggal tarik koper doang. Tapi saya nggak pergi, sampai diancam sama istri saya. Kalau kamu nggak pergi, saya juga nggak pergi. Kau bayangin, udah klaim kalau nggak pergi otomatis hangus. Mau nggak mau lah berangkat. Ya udah tahu dong. Kalau saya berangkat otomatis bisnis saya ditinggalkan dan pulangnya udah tahu hasilnya pasti di luar target yang saya tentukan. Begitu terus menerus, saya harus menemani istri saya di bisnis saya. Setelah pulang dari trip, nanti ada lagi diajakin ke meeting stokis atau substokis. Terpaksa saya harus ikut. Dari meeting ini Bapak Ibu, saya ketemu salah seorang leader. Dari sana saya bertukar pikiran. Kebetulan bisnis yang terkunin itu sama seperti saya. Kami bertukar pikiran Bapak Ibu. Dan dia sempat bilang, kalau bisnis yang dijalankan oleh istri kita ini luar biasa. Jika ini berjalan, otomatis ini bisnisnya bisa autopilot. Bapak Ibu tahu bisnis autopilot? Bisnis autopilot itu bisnis ini akan berjalan tanpa ada kita. Enak kan? Enak kan? Wah, dari situ saya mulai deh. Saya mulai saat itu saya benar-benar coba pelajarin bisnis saya ini. Mulai dari anterin lagi ke pertemuan, saya datang, kemudian duduk meeting, sampai saya ke satu pertemuan. Di akhir sesi ini
seorang leader yang bicara depan nih bercerita begini Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Ceritanya ini ceritanya begini. Di sebuah desa itu terjadi banjir Bapak Ibu. Bukan Jakarta ya, Jakarta pedesaan. Jadi di sebuah desa ini ada banjir besar dan ada seorang pemuda. Dia ini sangat beriman. Ketika banjir yang melanda desa ini, semua warga udah pada mengungsi Bapak Ibu. Cuma pemuda ini yang tetap berpendirian bahwa banjir ini akan segera berlalu. Banjir mulai masuk ke rumahnya. Mulai dari masuk rumah, kemudian ada mobil datang menjemput dia. Pemuda ini juga tetap ada pendirian bahwa dia udah berdoa sama Tuhan, banjirnya akan segera berlalu. Hujan, akhirnya satu lantai pertama dia udah masuk air. Akhirnya pemuda ini mengisi lantai 2. Di lantai 2 ada sebuah perahu dari tim SAR untuk menolong dia. Lagi-lagi pemuda ini tetap ada pendirian bahwa dia udah berdoa dan Tuhan pasti akan menolong dia. Kemudian sampai akhirnya banjir mengenai lantai 2 dan dia terpaksa lantai 3. Kemudian ada helikopter yang datang mau jemput pemuda ini. Dan pemuda ini menolak untuk diselamatkan. Sampai akhirnya banjir merenggut nyawa dia. Pada akhir cerita ini, pemuda ini kasih kesempatan buat bertemu penciptanya. Lalu pemuda ini mengajukan pertanyaan, kenapa dia yang sudah sangat beriman kepada Tuhan, tapi dia tidak dijawab doanya. Lalu pencipta kita bilang, yang mengirimkan itu mobil, itu kapal dan itu Tuhan untuk menolong kamu, itu siapa? Dari cerita ini saya mendapat satu buah kesimpulan Bapak Ibu. Ternyata dari doa yang selama ini saya dan istri saya lakukan, ini dikasih jawaban dari bisnis ini Bapak Ibu. Melalui bisnis ini adalah jawaban dari doa-doa kami. Di bisnis ini diawali dari harga 2,2 Bapak Ibu. Istri saya dapat membeli satu rumah dan satu unit mobil mewah Bapak Ibu. Itu baru di tahun awal. Oh Bapak Ibu, yang ini 1 tahun aja udah bisa beli mobil sama rumah mewah. Sedangkan saya Bapak Ibu 5 tahun saya berbisnis itu cuma bisa beli Avanza Bapak Ibu. 5 tahun loh. Istri saya 1 tahun bisa beli 1 unit BMW seri 3. Sebenarnya jawaban dari doa itu teman-teman harusnya meresponnya begini teman-teman. Doa kita ini seringkali dijawab oleh Tuhan itu nggak langsung ke kita, tapi melalui perantara. Jawaban dari doa ini hadir dari sponsor kami Bapak Ibu. Melalui dialah kehidupan kami itu berubah sedikit-sedikit sampai menjadi saat ini Bapak Ibu. Jadi ketika teman-teman menunggu jawaban dari Tuhan, itu ada 2 sikap teman-teman. Ada 2 sikap. Teman-teman menunggu dengan tidak melakukan apa-apa, atau teman-teman menunggu jawaban Tuhan dengan melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan ini, terima kasih istriku ini, dia
menunggu dengan melakukan sesuatu, sehingga kehidupan kami ini berubah menjadi sangat baik, Bapak Ibu. Tepuk tangan bagi istri saya. Mungkin kalau dia nggak bergabung di bisnis ini, kami saat ini masih belum bisa beli rumah. Soalnya kenapa? Ternyata bisnis yang saya jalani ini nggak berkembang sebagai mestinya. Terjadi resesi, krisis ekonomi, sehingga saya harus memutuskan untuk menutup pabrik saya, Bapak Ibu, supaya bisa lebih fokus lagi bantu istri saya perkembangan jaringannya. Ketika saya bantu 100% di bisnis saya ini, Bapak Ibu, hasilnya ini semakin sangat besar, Bapak Ibu. Terbukti dari saya pribadi, kalau disuruh beli jam, Bapak Ibu, saya nggak mungkin mahal-mahal, Bapak Ibu. Tapi melalui bisnis MCI ini, saya bisa beli 2 jam mewah sekaligus, Bapak Ibu. Jam yang sebelah kanan ini menunjukkan waktu Jakarta, yang kiri Makassar. Orang kaya bebas. Bapak Ibu mau kan seperti ini? Saya doain pasti bisa. Nah, cuma jam mewah, Bapak Ibu, kami juga bisa beli rumah 2 unit sekaligus. Itu harganya itu kurang lebih 4M, Bapak Ibu. Kita beli cash, Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Setelah itu Bapak Ibu, saya mau pesan nih para istri terutama, apalagi sedang berharap bahwa suaminya dapat mendukung pekerjaan di bisnis MCI ini. Ketika ibu-ibu minta dukungan para suami, ya kan, itu jangan awal belum apa-apa udah minta bantuin prospekin dong. Ada nggak kayak gitu? Bertobat ya. Bantuin prospekin dong. Tuh kenalin dong temen-temen lu tuh. Untungnya istri saya nggak begitu, Bapak Ibu. Terima kasih istriku. Setelah itu, ya kan, bisnis ini yang enaknya dikerjakan bareng-bareng, nggak cuma sendiri, Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang namanya Superman atau Wonder Woman, ya kan? Sekarang zamannya itu udah Justice League, Bapak Ibu. Tahu kan film Justice League? Itu di mana-mana kerja bareng-bareng. Begitu juga Avenger, Bapak Ibu. Iron Man udah nggak bisa sendiri, dia butuh teman juga. Ada yang nonton belum filmnya? Apa Makassar nggak ada filmnya ya? Sorry. Ini sama seperti ketika Bapak Ibu naik pesawat ya. Ini saya ilustrasikan. Pesawat ini Bapak Ibu nggak bisa terbang tanpa pilot aja sendiri. Pesawat itu bisa terbang harus ada co-pilotnya. Demikian juga dalam rumah tangga saya, Bapak Ibu. Istri saya pilotnya, saya co-pilotnya. Jadi bisa terbangnya mulus, Bapak Ibu, sejauh-jauhnya, bawa banyak member kita buat membawa kehidupan lebih baik lagi. Untuk itu Bapak Ibu, ada caranya nih buat
mengembangkan bisnis jaringan ini lebih besar ini. Bapak Ibu mau tahu caranya nggak? Mau tahu caranya? Oleh karena itu Bapak Ibu, saya minta dukungannya Bapak Ibu berdiri dulu. Saya akan memanggilkan istri saya Bapak Ibu untuk memberitahukan caranya. Saya, kalau saya nanti sesi training aja. Syaratnya satu ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang Yulia, go. Bisa? Coba dulu ya. Yulia,